my friend, Monami, Watashi no Tomodachi. Balik lagi di cerita manhwa. Video kali ini kita akan melanjutkan cerita dari Global Killing. Di episode kelima, ditutup dengan Kim Feng mendapatkan talent di rank Fire Control. Setelah sekian lama dia mengekstrak banyak mayat, baru kali inilah dia mendapatkan talent yang ofensif. Sudah lelah bertarung, Kim Feng memilih untuk beristirahat. Kini dia mencoba untuk mengisi perutnya. Dengan Fire Controlnya, Kim Feng membakar seonggok daging. Sambil memasak, dia membuka chatroom. Channel obrolan begitu hidup ya. Semua membicarakan tentang naik level. Halo semuanya, izinkan aku memberitahu kalian beberapa berita bagus nih. Lo Ziseng mencapai level 3 dan sudah kembali ke rank 9. Wah, level 3! Lord level 3, terimalah kekagumanku. Ya Tuhan, Liu Yuan juga telah mencapai level 3 dan mungkin akan menyusul Lord King Feng. Dengan ini, desa pemula kami akan memiliki 10 Lord level 3. Hehehe, 10 level 3. Sulit untuk mengatakannya. Tidakkah kalian tahu, setelah Kim Feng mencapai level 3, tidak lama setelah itu namanya berubah warna menjadi abu-abu. Bisa dipastikan rankingnya akan terus menurun. Jangan bilang ada sesuatu yang terjadi pada Lord Kim Feng. Tidak mungkin. Jika Lord Kim Feng mati, namanya pasti sudah hilang. Nama Kim Feng sempat berubah menjadi abu-abu karena dia berada di Another Space World. Hari ini aku telah berlarian ke sana kemari untuk menaikkan level. Sekarang aku akan memulihkan energi di tempat aman ini terlebih dahulu. Kemudian melanjutkan lagi levelingku. Masakan Kim Feng sudah matang. Baunya sangat enak, sangat kenyal dan juicy. Tak disangka-sangka saat dia memakan makanannya, notifikasi muncul. Kim Feng sudah ditemukan. Dengan memakan cook meat, dapat memulihkan sedikit energi. Karena Kim Feng yang menemukan pertama kali, maka Kim Feng akan diberi imbalan dengan 1 poin reputasi. Semua orang melihat notifikasi ini. Jadi, memakan cook meat dapat memulihkan energi. Tadi aku berpikir, kenapa nama Lord Kim Feng menjadi abu-abu dan posisinya terus menurun. Jadi selama ini dia sedang menikmati hidupnya. Aku iri padanya, iri sekali. Baiklah, ayo pergi. Aku ingin mencari makanan. Aku juga ingin memulihkan energiku. Pemberitahuan muncul kembali. Untuk semua orang, hanya dengan memakan cook food dan meminum air panas, seseorang bisa memulihkan energi. Tapi makan makanan yang dingin tidak akan efektif. Lalu sistem mengaktifkan channel Space Trade. Dengan semua ini, di chatroom semakin ribut. Aku tidak punya api. Bagaimana caranya aku memakan cook food? Siapa saja yang punya Fire Control. Bisakah kamu memberikan aku api? Aku penasaran, apakah aku bisa menjual cook meat ini? Kim Feng mencoba menggunakan channel Space Trade. Dia menjual 3 kilo cook meat untuk ditukar dengan 1 mayat bis ganas. Notifikasi muncul kembali. Kim Feng adalah orang pertama yang menggunakan channel Space Trade dan memperoleh 1 poin prestis. Wah, untungnya aku punya mayat bis ganas. Akan aku coba untuk berdagang dengan Kim Feng. Notifikasi muncul kembali. Liu Xuan menggunakan mayat Fang Mountain Kid level 2 untuk menukarnya dengan cook meat milik Kim Feng sebanyak 3 kilo. Sebagai trade pertama di area, Liu Xuan dan Kim Feng masing-masing memperoleh 1 poin prestis. Bos, Kim Feng menjual cook meat di sistem dan itu dapat memulihkan energi. Kita baru saja membunuh seekor bis ganas. Kalau begitu, tukar ini saja dengan cook meat miliknya. Beberapa orang mulai berdagang dengan Kim Feng. Luar biasa. Dengan cara ini, aku nggak perlu lagi mencari bis ganas. Semua orang akan bekerja untukku. Kakak King Feng, aku Liu Yuan. Dan kami semua level 3. Rankku 1 tingkat lebih tinggi darimu. Kirimi aku 6 kilo cook meat, maka aku akan mengingat kebaikanmu. Liu Yuan, jangan sombong. Apa menurutmu Kim Feng membutuhkan bantuanmu? Tidak tahu malu, dia hanya ingin makan cook meat secara gratis itu. Kau pikir kau itu siapa? Untuk pertama kalinya, Kim Feng menulis sebuah chat di chatroom. Semuanya, jumlah cook meat milikku ini terbatas. Jadi siapa cepat dia dapat. Ya ampun, apa aku salah lihat? Lord Kim Feng akhirnya mengatakan sesuatu. Ini adalah pesan dia pertama kali. Iya benar, Lord King Feng adalah Lord yang rendah hati. Aku menggunakan kelaparan untuk melakukan penjualan. Ini tampak seperti aku pedagang berhati hitam. Tidak beberapa lama kemudian, ada seseorang yang berjualan cook meat juga. Semuanya, aku menjual cook meat. 50 kilo cook meat bisa ditukar dengan 1 equipment rank 1. Padahal tadi aku baru saja bilang kalau aku ini pedagang berhati hitam. Tapi nggak disangka-sangka bahwa ada seorang yang lebih serakah dariku. Apa? 50 kilo cook meat ditukar dengan 1 equipment rank 1? Hei, bangun, woi, udah siang.
Iya, meski jika aku memiliki equipment rank 1, aku juga akan menyimpannya dan menggunakannya sendiri. Aku tidak akan berdagang denganmu. Jika aku ingin membeli cookmeat, aku lebih baik membeli dari Lord King Feng. Tampaknya ini semakin menarik. Coba aku jual barang yang lain. Qin Feng telah mengumpulkan beberapa senjata rank 1. Senjata ini didapatkannya dari mengekstrak senjata rank 0 menjadi rank 1. Deskripsinya dituliskan, senjata rank 1 ini bisa ditukar dengan 3 rumput roh atau 1 buah roh, atau bisa juga dengan equipment rank 1 lainnya. Ya ampun, ini penjualan besar. Lord King Feng, dari mana kamu mendapatkan semua ini? Bagaimana caranya? Kamu memiliki begitu banyak senjata rank 1. Aku curiga Lord King Feng ini tahu skill craft dan semua senjata rank 1 ini dibuat olehnya. Talent craft kayak di game, itu terdengar sangat berguna. Jangan meremehkan Lord King Feng. Dia mungkin awaken dengan talent craft. Aku menginginkan senjata rank 1 itu. Aku punya buah roh. Aku mungkin bisa trade dengan Lord King Feng. Tunggu. Aku juga punya nih equipment rank 1. Notifikasi muncul. Equipment rank 1 Strength Bracelet ditukarkan dengan pedang Exquisite Steel rank 1 milik King Feng. Orang-orang di sini begitu cepat mau trade dengan equipment rank 1ku. Strength plus 7. Ini luar biasa. Strength adalah atribut terendahku, dan gelang ini akan menutupi kekurangan kekuatanku. Sekarang, aku sudah punya Bracelet Strength rank 1, dan Storage Ring rank 1, serta pedang rank 2. Aku memiliki equipment sebanyak 3 buah. Dengan ini, seluruh desa pemula tidak akan ada yang bisa dibandingkan denganku. Sebuah ledakan terjadi. Notifikasi pemberitahuan muncul. Pemberitahuan darurat. Desa Pemula nomor 137 telah mengaktifkan taruhan secara paksa dengan Desa Pemula 911. Taruhannya adalah sumber daya. Bagi kelompok yang kalah, semua sumber daya dikurangi hingga setengahnya. Dan setiap orang akan kehilangan 20 poin atribut. Bagi pihak yang menang, semua sumber daya akan menjadi 2 kali lipat. Dan semua orang memperoleh 20 poin atribut. Kemenangan didasarkan kepada desa pemula yang memiliki seseorang yang sudah mencapai level 5. Yang mencapai level 5 akan memenangkan taruhannya. Selain itu, akan mendapatkan 50 atribut dan 1 silver chest. Chatroom kedua desa digabungkan, dan pada masa taruhan, posisi peringkat akan ditutup. Mengetahui semua ini, semua orang menjadi panik. Sumber daya akan berkurang setengahnya, berarti kecepatan naik level akan sangat berkurang, dan beberapa orang pasti nggak bisa menyelesaikan ujian. Mereka melakukan sesuatu yang begitu jahat, tidak tahu malu. Oh iya, siapa yang paling cepat naik level di desa pemula nomor 911 ini? Apa kau masih perlu bertanya? Sudah pasti, Tuan Liu Xuan. Peringkat ditutup. Kita tidak akan tahu siapa yang saat ini menempati posisi pertama. Mereka pasti melakukannya dengan sengaja. Mereka ingin kita panik. Nomor 1 di desa kita adalah Liu Xuan. Kita hanya perlu Tuan Liu Xuan untuk mencapai level 5 dan kita akan menang. Nyonya dan tuan-tuan, aku adalah Yang Mulia Baron Edward. Sebagai vampir bangsawan rank tinggi, aku sudah level 4. Aku pasti bisa membawa kemenangan untuk kalian. Vampir ini berasal dari desa musuh. Oh, aku mengerti sekarang. Kamu sengaja memilih malam hari untuk mengaktifkan taruhan ini. Karena pada malam hari itu sangat menguntungkan bagimu. Hahaha, kamu sangat pintar. Seperti yang kamu duga, di malam hari, ras vampir adalah yang terkuat. Aku bahkan bisa bermain solo dengan bis ganas level 4. Vampir, monster pengisap darah. Jadi Blue Star itu benar-benar menyembunyikan makhluk seperti ini. Ngomong-ngomong, penduduk desa pemula nomor 911 seperti kami ini semuanya berasal dari orang-orang negara naga di planet bintang biru. Tampaknya dewa sengaja menempatkan orang-orang di negara yang sama, di desa pemula yang sama. Tapi kenapa dewa melakukan ini? Apa tujuan sebenarnya? Awalnya hanya pertarungan antara desa pemula dengan desa lain. Jangan bilang itu akan berkembang menjadi pertarungan antara satu negara dengan negara lain, lalu benua dengan benua. Aku gak peduli dengan apa yang terjadi nanti. Yang paling penting sekarang adalah taruhan sumber daya 2 desa pemula. Baron Edward dapat membunuh bis ganas level 4 sendirian. Kemajuan levelku lebih cepat dari Liu Xuan, tapi lebih lambat dari Baron Edward. Jika aku ingin mencapai level 5 tercepat, aku harus menuju ke area bis ganas level tinggi dan memburu mereka. Qin Feng langsung bergegas pergi. Untungnya aku memiliki peningkatan penglihatan. Aku dapat melihat hal-hal dalam gelap seperti siang hari. Peningkatan bau juga memungkinkan aku untuk menemukan jejak bis ganas dalam gelap.
dan dapat dengan mudah menghindarinya. Dan juga ketika taruhan sumber daya dimulai, Dewa memberi hadiah tambahan, yaitu peta area untuk bis ganas. Ini akan memudahkanku untuk mencapai area bis ganas secara akurat. Tibalah King Feng di area bis ganas level 4. Satu persatu para bismen ini terbunuh oleh King Feng. Tiba-tiba ada seekor bis ganas menyelinap menyerang King Feng. Bis ganas ini adalah Golden Eye Bismen. Mereka berada di level 5 dengan combat rating 8 bintang, namun masih bisa berhasil dibunuh oleh King Feng. Golden Eye Beastman. Dia tiba-tiba melompat keluar dan membuatku takut. Ini karena kecepatanku terlalu cepat. Jadi indera penciumanku melewatkannya, sehingga dia bisa menyelinap menyerangku. Untung saja ini hanya Beastman level 5. Ini pertama kalinya aku melihat bis ganas setengah binatang setengah manusia. Apa mungkin setelah mencapai level 5 atau lebih, bis ganas tidak lagi murni dalam bentuk hewan? Secara bertahap, mereka akan berubah menjadi bentuk manusia. Sebuah bau melintas. Bau ini cukup akrab. Apa mungkin ada rumput spiritual dan buah spiritual di dekat sini? Di depan ini adalah area bis ganas level 6. Jadi pasti memiliki buah spiritual level tinggi. Aku ingin tahu, apa aku akan bertemu dengan bis ganas yang lebih mirip manusia lagi? Tapi jika aku bertemu dengan bis ganas yang seperti mayat sebelumnya, itu pasti akan sangat merepotkan. Ya sudahlah, ayo pergi dan temukan buah spiritual. Tempat-tempat dengan buah spiritual pasti akan memiliki bis ganas. Pertama bunuh binatang itu, lalu ambil buah spiritualnya. Ini seperti membunuh dua burung dengan satu batu. Di depannya, King Feng melihat seekor bis ganas sedang menjaga sebuah tanaman. King Feng menggunakan Endless Eye untuk melihat informasi mereka. Tanaman ini menghasilkan buah darah naga. Buah itu berada di rank 2. Untuk sampai berbuah, tanaman ini perlu menyerap darah naga untuk bertumbuh. Jika dikonsumsi, akan meningkatkan strength, agility, dan fisik, serta mendapatkan beberapa darah naga asli. Untuk bisnya bernama Raja Beruang, berada di level 6 dengan combat rating 12 bintang, serta drop rate yang cukup tinggi yaitu 60%. King Feng mencoba untuk menyerangnya diam-diam. Tapi sayangnya respon beruang ini cukup cepat. King Feng langsung dipukul mundur. Sialan, ceroboh sekali aku. Orang besar ini sangat cepat. Aku nggak bisa ngelak sama sekali. Hei nak, jangan ganggu aku. Aku tidak punya waktu untuk disia-siakan dan bermain denganmu. Pergilah sekarang. Aku mungkin menyelamatkan hidupmu. 3 kepala beruang berbicara bersamaan. Ini sangat menyeramkan juga menjijikan. Kenapa tidak kamu saja pergi dari sini? Aku akan menyelamatkanmu sebagai gantinya. Kau hanya manusia level 4. Aku akan mencabik-cabikmu. Pertarungan keduanya dimulai kembali. Pertahanan dari beruang ini cukup kuat. King Feng melompat ke atas dan menebas salah satu kepala dari beruang ini. Saudara ketiga mati, kau manusia bajingan. Kau harus mati. Sial, lehernya lebih keras dari yang kukira. Serangan habis-habisanku hanya bisa memotong satu. Beruang ini menjadi sangat marah dan mengaktifkan status berserknya. Manusia, kau telah membuatku kesal. Sekarang kau akan mati. King Feng mencoba menebas beruang itu. Dalam keadaan berserk, pertahanan bis ini bahkan lebih kuat. Aku tidak bisa memotongnya. King Feng terus menebas beruang ini. Tapi sayang, tidak ada satupun tebasan yang melukai beruang itu. Beruang ini mencoba melawan balik. Celaka, aku tidak bisa mengelak tepat waktu. Manusia, kau melebih-lebihkan dirimu sendiri. Meskipun dengan trik, apa menurutmu level 4 bisa mengalahkan level 6? Sekarang, aku akan memberitahumu konsekuensi dari membuat aku kesal. Raja beruang mencoba menerkam King Feng. Pedang King Feng tiba-tiba mengeluarkan api. Notifikasi muncul. Pedang The Blood Wolf sekarang memiliki daya ledak, kerusakan api plus 10. Segera King Feng langsung menebas leher dari beruang ini. Beruang itu pun mati seketika. Bis level 6 ini jauh lebih sulit dihadapi daripada bis yang bermutasi. Aku hampir aja mati di sini. Tapi sisi baiknya, aku dapat mengekstrak beberapa atribut. Tapi tunggu. Kenapa tidak ada keluar notifikasi bahwa aku telah membunuh bis ini? Apa jangan-jangan bis ini belum mati? Tiba-tiba sebuah cakaran datang menghampiri King Feng. King Feng yang sadar akan serangan itu berhasil mengelak dan menebas kembali beruang ini. Akhirnya notifikasi muncul. Dengan kematian beruang ini, King Feng berhasil mendapatkan 500 energi poin, ditambah 2 poin kehormatan, karena telah membunuh bis tingkat raja level 6 untuk pertama kalinya. Karena 3 kepala diakumulasikan menjadi 6 poin. Sebuah bronze chest pun didapatkan. Bronze chest ini memiliki 98% kemungkinan untuk memperoleh item tingkat 2 dan 2% kemungkinan untuk memperoleh item tingkat 3.
Ia masih hidup, walaupun sudah kupenggal kepalanya. Berburu seekor raja beruang level 6 yang mengamuk benar-benar pengalaman yang tidak terduga. Tapi ia juga mengingatkanku, para beast di dunia ini lebih kuat dan akan semakin lebih sulit lagi untuk membunuhnya ke setiap tingkat yang lebih tinggi. Aku nggak bisa bersantai aja sampai aku cukup kuat. Lalu Kim Feng membuka bronze chest-nya. Kim Feng mendapatkan item tingkat 2, yaitu armor dari Raja Beruang. Armor Raja Beruang ini memiliki pertahanan plus 25, ketahanan api 100%, ketahanan es juga 100%. Setelah itu Kim Feng mengekstrak Raja Beruang. Kim Feng memperoleh talent E-Rank, evolusi darah. Ini dapat membangkitkan kekuatan darah, meningkatkan keseluruhan kekuatan, kecepatan, dan pertahanan hingga 30%. Dengan bakat evolusi darah, kemampuan untuk menggabungkan darah para dewa dan para iblis lebih mudah diperoleh. Lebih mudah menggabungkan darah para dewa dan para iblis. Pantes aja Raja Beruang itu menjaga buah darah naga. Sampai-sampai ia tak mau bertarung ketika aku muncul. Jika aku punya harta seperti ini, aku juga akan menjaganya dengan ketat. Kim Feng memakan buah darah naga itu. Tiba-tiba, halusinasi yang sangat kuat menyerang Kim Feng. Sangat lemah. Haruskah kau kutelan langsung? Atau kupanggang selayaknya manusia menikmati hidangannya? Aku hanya memakan satu buah darah naga. Ini semua adalah halusinasi. Jangan harap halusinasi seperti ini menguasaiku. Tunggu. Dasar goblok. Aku naga sungguhan. Seekor naga yang nyata. Apa kau mengerti? Aku bisa mengajarimu rahasia naga sesungguhnya. Kinaga pedang, auma naga, aura naga, naga meteku dasi. Berarti menggigitku. Aku nggak peduli kau naga sungguhan atau enggak. Aku akan tetap memakanmu. Akhirnya halusinasi itu pun hilang. Jadi begini rasanya buah roh tingkat 2. Sistem memberitahukan dia berhasil mengkonsumsi buah darah naga. Darahnya telah diperkuat, mendapatkan 5 poin strength, 5 poin agility, dan 5 poin pembentukan tubuh. Tidak hanya sampai di situ, Kim Feng berhasil mendapatkan segumpal kekuatan darah naga, sehingga menambahkan lagi poin pembentukan tubuh sebesar 7 poin, dan kelincahan sebesar 6 poin. Dengan bantuan kekuatan buah darah naga, 0,1% darah Kim Feng berkembang menjadi darah naga sejati. Sekarang seluruh tubuhku terasa hangat setelah memakan buah darah naga. Aku jadi ingin tidur. Tapi aku belum bisa tidur sekarang. Aku hampir level 5. Jika aku membunuh satu beast lagi, aku pasti memenangkan taruhan sumber daya. Sambil beristirahat, Kim Feng memantau obrolan yang ada di chatroom. Dia tidak sadar bahwa ada seekor beast yang sedang memantaunya dari belakang. Bos Liu Xuan hampir level 4. Kita satu langkah lebih dekat menuju kemenangan. Ini buruk. Edward di pihak musuh baru saja membunuh seekor beast tingkat 4 dan meningkatkan SP-nya dengan drastis. Di sisi lain, di desa musuh, Yang mulia ini sudah berada di level 4. Aku akan naik ke level 5 sebelum tengah hari. Kalian semua cukup menunggu kejayaan yang akan datang kepada kita. Yang mulia Edward, Anda benar-benar yang terkuat di antara kami semua. Anda benar-benar mengagumkan. Yang mulia Edward, aku baru saja memeriksa proses orang yang paling kuat dari desa pemula bangsa naga. Dia hanya level 3. Yang mulia sudah meninggalkan Liu Xuan seperti debu. saat mereka semua mengeluk-elukan Edward, notifikasi tiba-tiba muncul. Kim Feng telah berhasil mencapai level 5. Desa Pemula nomor 911 memenangkan ronde tantangan taruhan sumber daya. Selamat kepada semua anggota Desa Pemula nomor 911. 20 poin atribut gratis telah diberikan sebagai hadiah. Kim Feng, dia berhasil. Anjir, keren gila si Kim Feng ini. Semua orang di Desa 911 memuji-muji keberhasilan dari Kim Feng. Di waktu yang sama, notifikasi juga muncul di Desa 137. Semua anggota dari Desa 137 telah kehilangan 20 poin atribut dan semua sumber dayanya akan dipotong setengah. Wasu tenan iki rek, lunga kono nek neraka. Ini semua salah Edward, vampir kampret itu. Kalian semua lah yang bego. Yang mulia ini akan mengingat nama-nama kalian. Aku akan mengisap seluruh tetes darah kalian. Aku akan membuat kalian bertemu Raja Neraka. Hei semuanya, vampir kotor ini berani mengancam kita. Ayo kita gebukin. Di waktu yang sama juga di tempat lain, yaitu di tempat Kim Feng, notifikasi juga muncul. Desa Pemula nomor 911 telah memimpin dan memenangkan pertaruhannya. 3 poin kehormatan telah diberikan kepada Kim Feng. Kim Feng juga mendapatkan silver chest sebagai hadiah dan 50 poin atribut. Ternyata beast yang mengendap-endap itu berhasil dibunuh oleh Kim Feng.
Terima kasih banyak nih, karena telah menawarkan dirimu sendiri sebagai peningkatan XP-ku dan memberikan aku dorongan terakhir untuk mencapai level 5. Sekarang aku akan mulai untuk mengekstrakmu. 2 poin kekuatan telah berhasil diperoleh King Feng. Setelah itu, sebuah pesan dikirimkan kepada King Feng. Bos King Feng, aku baru saja menemukan token taruhan sumber daya. Aku ingin menukar ini dengan satu buah pedang besi tingkat 1. Sebuah senjata tingkat 1 dengan sebuah token taruhan sumber daya. Mana mungkin aku nolak hal seperti ini. Dengan ini, inisiatif untuk memulai taruhan sumber daya ada di genggaman tanganku. Jadi, aku nggak perlu lagi secara membabi buta pergi ke area base level tinggi untuk berburu. Token taruhan sumber daya hanya akan muncul sekali pada setiap desa pemula. Hanya orang yang terkuat di desa yang memiliki hak untuk menggunakannya. Setelah token digunakan, jika menang, hadiah akan dilipat gandakan. Jika kalah, hukuman yang diterima akan dilipat gandakan juga. Pantas saja Guming ingin menjualnya padaku. Tidak hanya ada syarat untuk menggunakannya, tapi resiko hukuman yang diterima juga akan dilipat gandakan. Terima kasih Bos King Feng. Kapan Anda akan memulai taruhannya? Iya, ayo kita kalahkan desa pemula yang lain. Aku menantikannya. Ayo kita tunjukkan siapa bosnya. Sekarang aku merasa sangat terkenal. Mengejutkannya, aku memperoleh banyak poin kehormatan dengan memimpin semua orang menuju kemenangan. King Feng menulis chat di public channel. Aku akan memulainya besok pagi ketika semua orang sudah pulih. Itu masuk akal. Bos benar-benar pemimpin cerdas. Iya, kami akan mendukung keputusan Bos King Feng. Mari kita bersiap untuk besok. King Feng membalas, aku ini gak cerdas. Aku hanya capek dan ingin menunda waktu. Di dalam hatinya, Dengan energiku, bahkan jika aku tidak tidur selama 3 hari dan 3 malam, aku nggak bakal capek. Tujuan sesungguhnya adalah untuk pergi ke tempat yang paling berbahaya, yaitu area bis level 10. Kemudian, baru akan kumulai taruhan sumber dayanya, daripada aku berlarian gila-gilaan seperti taruhan sebelumnya. Bis level 10 adalah yang paling berbahaya, tapi mereka juga memberikan poin energi yang sangat banyak. Jadi, inilah jalan tercepat untuk naik level. Kesempatan menangku juga akan semakin besar. sambil pergi ke area bis level 10, King Feng membunuh bis yang ditemukannya di jalan. King Feng menggerutu. Poin energi yang dihasilkan dari bis tingkat bawah cukup rendah. Kemungkinan mendapatkan kotak harta juga sangat rendah. Akhirnya King Feng sampai di area level 10. Ada apa ini? Bahkan jika aku menggunakan bakat penciumanku, aku tidak bisa melacak bis apapun di sini. Apa yang sebenarnya terjadi di sini? Apakah sistemku rusak? Ataukah sedang ada perbaikan atau malfunction? Tiba-tiba tanah yang diinjak King Feng amblas. King Feng pun jatuh ke dalamnya. Sialan, gak ada dinding sama sekali. Aku gak bisa memanfaatkan gaya gesekan. Aku harus berpikir cepat untuk menghentikan gaya jatuh ini. Atau jika tetap seperti ini, tubuhku akan hancur berkeping-keping. Bahkan jika aku tidak mati, aku akan merasakan sesuatu seperti di neraka. King Feng akhirnya menggunakan fire controlnya untuk menahan gaya jatuh itu. Tibalah King Feng dengan selamat. Sekarang aku bisa merasakan kehadiran seekor bis yang kuat yang tidak pernah aku temui. Apa ini benar-benar area bis level 10? Selain dari kehadiran bis, ada juga bau bangkai yang ingin membuatku muntah. Baunya sangat menyengat sampai-sampai aku tidak bisa menentukan lokasi dari bis level 10 itu. Tempat itu sangat kosong, hanya ada sebuah patung yang ada di situ. Setelah King Feng menyentuhnya, tiba-tiba sebuah desa terlihat di depannya. Dari luar, ini terlihat mirip dengan desa pemula 911. Jika aku menebak secara acak, apa tempat ini mungkin desa pemula yang sudah ditinggalkan? Jika tebakanku benar, misalkan desa pemula 911 gagal menjalankan tugasnya, pasti akan jadi seperti ini. Surga benar-benar adil tapi kejam. Setiap orang memiliki kesempatan untuk meningkatkan level mereka dan memperoleh kekuatan. Tapi sekali terjatuh, mereka akan menghilang ke dalam tanpa ampun. Sekelompok bis tiba-tiba muncul. Hei manusia, ini bukan tempat yang bisa kau masuki. Kami adalah prajurit yang menjaga tempat ini. Tak peduli kau bis atau manusia. Memasuki tempat ini hanya ada satu takdir, yaitu kematian. Manusia, persiapkanlah dirimu. King Feng menggunakan Analyst Eye-nya untuk mendapatkan informasi tentang bis ini. Mereka adalah kelompok makhluk jahat, prajurit tentara, kelas mutan. Level mereka lebih tinggi dari level 15. Dan untuk hal lainnya, sistem tidak mampu mengidentifikasi. Makhluk berkepala anjing ini lebih tinggi dari level 15. Aku nggak tahu bagaimana cara keluar dari tempat aneh ini. Aku hanya bisa mencobanya. Dan rate kemunculan kotak harta sebanyak 10%. Ini benar-benar menggoda. Segera King Feng mengeluarkan pedang anginnya. Ini memiliki serangan plus 100.
kecepatan serangan plus 100%, penetrasi armor plus 30%, dan pemulihan luka plus 100%. Kuharap senjata tingkat 4 yang kudapat dari Silver Chest dapat memberikanku kekuatannya dan membantuku membunuh monster-monster ini. Qin Feng pun memulai pertarungannya. Karena mereka meremehkanku, jadi mereka hanya mengirim satu persatu untuk bertarung denganku. Di sini, Qin Feng langsung menggunakan banyak talent yang dimilikinya, yaitu ada Berserk, ada bakat kekuatan, kecepatan, fisik, dan penguasaan api. Aku akan memberitahumu konsekuensi merendahkanku. Qin Feng langsung memberikan serangan bertubi-tubi. Apa kakak benar-benar tak butuh bantuan kami? Aku merasa manusia ini tidak sederhana. Jangan khawatir, kakak sudah membunuh setidaknya lebih dari 10 orang sepertinya. Tapi kakak kelihatan kesusahan kali ini. Kau bisa lihat, kakak sedang bermain-main dengan manusia ini. Dia dengan sengaja menurunkan ketajamannya, membuat banyak celah agar manusia ini berpikir ada kesempatan untuk menang. Lalu kakak akan menghancurkannya. Tiba-tiba saja anjing ini menghilang dan langsung membalikan keadaan. Kini Qin Feng sudah berada di bawah kakinya. Kau memang punya bakat, tapi inilah akhirnya. Sekarang aku tak punya waktu lagi. Aku akan langsung membunuhmu. Tapi seketika itu juga, sebuah pedang tiba-tiba menancap di tubuh anjing itu. Qin Feng berhasil membunuh anjing ini. Notifikasi muncul. Seekor prajurit neraka ini memberikan 15 poin penghakiman. Karena Qin Feng adalah orang pertama yang membunuh anjing ini, dia memperoleh 2 poin kehormatan. Qin Feng tidak mengulur-ngulur waktu. Saat itu juga, dia langsung mengekstrak anjing itu. Untuk bertahan hidup, aku tak akan menyia-nyiakan waktuku, bahkan 1 detik pun. Terutama setelah aku mendapatkan bakat manipulasi kehendak dan mampu mengontrol makhluk mati. Dari mengekstrak anjing ini, dia berhasil mendapatkan bakat rank D, yaitu manipulasi kegelapan, sehingga memicu skill baru, yaitu api neraka Hellfire. Ditambah lagi, dia telah meningkatkan judge-nya menjadi level 2. Qin Feng juga mendapatkan pecahan segel kegelapan. Aku sudah berlatih seperti orang gila untuk belajar cara menggunakan senjata. Setelah ratusan ribuan kali latihan, akhirnya aku merasakannya, teknik untuk membunuh tanpa menyentuh. Melihat kejadian ini, kelompok anjing itu mulai ribut. Hei kau, cepat bunuh dia. Enggak, ini bukan waktunya. Aku baru saja menghias kuku milikku. Aku nggak pengen bertarung. Kau saja. Loh kok aku? Kau aja anjing. Maksud lo apa anjing? Lo ngina gua anjing. Lo yang anjing. Mereka semua saling berdebat. Ada yang aneh, temannya baru aja terbunuh, tetapi mereka bodoh amat. Jangan bilang aku belum membunuhnya. Enggak. Sistem tadi sudah memberi notifikasi bahwa aku berhasil. Tiba-tiba monster itu muncul dari belakang. Manusia, apa kau sedang mencariku? Anjing itu mengeluarkan api dari mulutnya. Qin Feng berusaha menghindar sekuat tenaga. Ternyata anjing itu hidup kembali. Kakak, kewaspadaanmu semakin memburuk dibanding sebelumnya. Kita sudah lama tak bertemu manusia, jadi aku sedikit lengah. Mustahil. Tadi aku yakin sudah. Kau yakin mendapat notifikasi bahwa kau berhasil membunuhku. Tetapi bagaimana bisa aku masih hidup? Mata kebenaran pastinya sudah memberitahumu nama kami. Dia tahu mata kebenaran. Kami adalah prajurit neraka. Artinya kami datang dari neraka. Dan faktanya bahwa kami tidak bisa mati. Cih, kalian ini hanya sekumpulan anjing penjaga. Sombong sekali. Jika aku bisa membunuhmu sekali, maka aku akan bisa membunuhmu untuk kedua kalinya. Bahkan berkali-kali. Pertarungan di antara keduanya pun dimulai kembali. Pertarungan yang terjadi cukup alot. Sampai-sampai mentari pagi sudah mulai muncul. Kakak, waktunya habis. Kita harus segera pulang. Anjing itu langsung memukul mundur Qin Feng. Manusia, kau sangat menarik. Jika takdir mengizinkan, kita akan bertemu lagi nanti. Sialan, aku meremehkan kepala anjing jijikan itu. Notifikasi muncul. Desa pemula yang hilang terhubung dengan ratusan ribuan desa pemula lainnya. Ia muncul di tengah malam dan menghilang sebelum tengah hari. Oh gitu. Jadi ini maksudnya selama kau memiliki pecahan kegelapan, semua orang memiliki kesempatan untuk memasukinya. Kepala anjing sialan itu, ketika aku sudah cukup kuat nanti, akan kucari lagi dia. Karena mentari pagi sudah keluar, bis yang seharusnya menempati area itu mulai muncul. Itu adalah binatang lipan pasir. Dia berada di level 12. Dan combat ratingnya berada di 15 bintang. Sangat berbisa tapi buta. Pendengarannya luar biasa. Dia memiliki bakat E-rank dan indra seismik F-rank. Untuk drop rate, dia cukup kecil. Hanya 1,2%. Setelah membunuh beberapa lipan ini, notifikasi muncul. Desa pemula telah memiliki 2 orang level 5 atau di atasnya. Jadi channel percakapan antar daerah akan dinyalakan secara otomatis. Desa pemula 911 adalah desa ke-47 yang terhubung. Setelah sumber dayanya dilipat gandakan,
peningkatan Liu Xuan lebih cepat daripada yang kuduga. Dengan ini, room chat menjadi semakin ramai. Oh, kelompok lain sudah muncul. Kalian masuk peringkat ke-47. Tidak buruk juga. Udah lama cuma 2 orang yang level 5. Lemah banget Jing. Padahal mereka itu dari bangsa naga. Wahai teman-teman dari desa pemula nomor 911, abaikan aja tukang sarkas di atas ini. Level taruhan membuat kami kehilangan setengah sumber daya kami. Jadi berhati-hatilah. Siapa yang akan memberi mereka pelajaran kali ini? Yang Mulia Amir Khan telah bersabda, tinggalkan tanggung jawab Dewa Suci kepada kami. Desa nomor 446 akan menghancurkan mereka. Oke, kalahkan orang-orang dari bangsa naga. Buat mereka agar tidak bisa berdiri lagi. Biarkan mereka tahu akibatnya karena terlalu sombong. Yang Mulia Amir Khan hanya tinggal 2000 XP lagi sebelum level 8. Mereka pasti akan kalah. Notifikasi tiba-tiba muncul. Desa Pemula 446 sudah dihubungkan secara paksa dengan Desa Pemula nomor 911 untuk melakukan taruhan sumber daya. Siapapun yang pertama kali mencapai level 8 akan menjadi pemenang taruhannya. Di sisi lain, Kim Feng tidak mempedulikan keributan yang terjadi di chatroom. Dia fokus membantai para bis yang berada di area 10. Tiba-tiba notifikasi muncul lagi. Desa Pemula 911 Kim Feng telah mencapai level 8. Dia memenangkan taruhan sumber daya. Dasar sekumpulan orang dungu. Aku hanya tinggal membunuh satu monster lagi agar aku bisa sampai level 8. Dia malah berani menantangku. Hah? Apa yang terjadi? Mana kau tahu? Bos Kim Feng menang lagi. Bukankah acara taruhan sumber dayanya baru saja dimulai? Iya, berarti Bos Kim Feng menang lagi. Gila, kuat banget cuy. Pokoknya keren banget lah. Di sisi lain, di Desa Pemula nomor 446. Desa Pemula nomor 446 telah kalah dalam taruhan sumber daya. Sumber daya Desa Pemula 446 akan dikurangi setengahnya. Loh kok baru aja mulai? Kok udah kalah aja? Tuan Amir Khan, kita kehilangan setengah dari sumber daya kita. Banyakan dari kita pasti tak akan bisa menyelesaikan tesnya. Ini salah mereka. Kita tidak bisa membiarkan mereka bertindak begitu sombong. Kita harus balas dendam. Benar, balas dendam. Aku akan menghubungi channel area dan meminta bantuan dari aliansi kita. Mereka juga membenci orang-orang dari bangsa naga. Mereka pasti akan membantu kita. Amir memposting sesuatu di chat obrolan. Desa Pemula nomor 911 curang. Mereka menggunakan cheat pekalongan saat melawan kami. Dan harusnya kami memenangkan taruhan ini. Sekarang sumber daya mereka berlipat ganda. Atribut mereka juga meningkat. Mereka akan menjadi lebih kuat dan semakin mengancam. Jika kita membiarkan mereka, cepat atau lambat, mereka akan memangsa kita. Tolong bantu kami mengalahkan Desa Pemula nomor 911. Di tempat lain, Wahai orang suci, orang dari bangsa naga ini berhasil naik level dengan sangat cepat. Apakah dia memiliki bakat S-Rank? Bakat S-Rank adalah hadiah Tuhan untuk kita. Bagaimana bisa bangsa kecil seperti bangsa naga disukai oleh dewa? di tempat lain lagi, Wah, kakak. Amir Khan udah songong, malah kalah dengan bangsa naga. Oh, bangsa naga. Pantas aja dia kalah. Aku juga pernah bertemu dengan orang-orang bangsa naga sebelumnya. Mereka sangat kuat. Aku benar-benar ingin bertemu mereka. di tempat lain lagi, James, orang-orang lebih rendah memberikan kita sebuah token taruhan. Apa kita akan menggunakannya pada Desa Pemula 911? Desa nomor 5 Miyamoto Rami adalah seorang ninja. Dia memiliki bakat luar angkasa. Dan yang pertama mencapai level 8 di area kita. Dia pasti takut orang-orang bangsa naga itu akan melampauinya. Jadi biarkan dia saja yang membantu kita dan mencari tahu tentang kemampuan bertarung orang itu. kembali lagi ke chatroom Desa Pemula nomor 911. Sialan, para bajingan ini hanya iri dengan kita. Benar, bajingan-bajingan ini kita akan menghancurkannya. Oh iya, mengapa Tuan Kim Feng gak ada ngomong apa-apa? Udah, mari kita gunakan adat bangsa naga untuk menghancurkan mereka. Udah, tenang aja. Kita cukup tunggu bagaimana Tuan King Feng akan membantai mereka. Hei, Tuan kalian ini sedang terbakar kepanasan hingga mau mati di sini. Aku benar-benar berharap aku akan mendapatkan sebuah bakat skill air atau es. Jika tidak, aku akan sulit untuk bertahan hidup di sini. Kim Feng mendapatkan token Sireng. Dengan mengaktifkan token ini, akan diberikan misi Sireng dengan tanpa batasan waktu. Ketika misinya berhasil, hadiah yang luar biasa akan segera diberikan bersama dengan sebuah kotak harta emas hitam. Peringkat 1 ujian para pemula hanya akan mendapatkan sebuah kotak harta emas. Jika aku selesaikan misi ini, maka aku akan mendapatkan kotak harta emas hitam. Sepertinya ini akan menjadi misi yang sulit. Ya, selagi ini tidak memiliki batasan waktu, mengapa nggak langsung kumulai aja dan jalaninya secara perlahan?
Notifikasi muncul. King Feng telah mengaktifkan misi token untuk pertama kalinya. Dia memperoleh 1 poin kehormatan. Selamat untuk desa pemula nomor 911 telah memenuhi persyaratan menyalakan channel misi. Misi Shireng adalah selesaikan 5 segel elemen. Kumpulkan ke-5 inti raja, emas, bumi, air, api, dan pasir. Lalu pergi menuju ke lereng naga sejati. Temukan altar 5 elemen. Lalu pecahkan segel desa pemula 911. Setelah memecahkan segel, desa pemula 911 bisa memasuki dunia yang lebih luas. Semua desa pemula di area 1 dapat memasuki dunia yang lebih besar setelah menyelesaikan sebuah misi. Jadi ini adalah misi untuk membuka peta, yang mana artinya desa manapun yang memasuki dunia besar akan mendapatkan keuntungan yang sangat besar dan mendapatkan lebih banyak sumber daya. Coba aku lihat dulu detailnya. King Feng menata player system. Di sini ditunjukkan koordinat untuk memburu mamut ganas, sehingga King Feng bisa memperoleh inti pasir. Raja mamut adalah yang terlemah dan termudah untuk dibunuh. Disarankan untuk membentuk tim dengan 20 orang level 10, maka kemungkinan kemenangannya akan mencapai 70%. Berdasarkan kecepatan orang-orang dari desa pemula, 20 orang level 10 memerlukan setidaknya 5 hari untuk berkumpul. Ini terlalu banyak membuang waktu sia-sia. Posisinya tidak jauh dari sini. Coba aku lihat dulu dan memahami situasi di sana. Di tempat lain, Aku tidak boleh bergerak. Aku perlu menahan nafasku. Tenang. Aku harus tetap tenang. ia adalah seorang gadis yang mengenal King Feng. Dia sedang diburu oleh mamut. Di mana kau daging manusia? Akhirnya ketemu juga kau. Rasakan ini. Mamut itu menyerang gadis ini. Tidak! Di saat yang sama, King Feng ternyata berada di situ. Dia langsung menyelamatkan gadis ini. Mamut ini berlevel 12. King Feng? Mengapa kau sendirian di area bis level 10 ini? King Feng, mengapa kau bisa ada di sini? Di mana teman-temanmu? Gadis ini berkata bahwa teman-temannya sudah ditangkap dan dia sangat ketakutan karena melihat banyak darah ada di mana-mana. Ya, inilah memang hukum dunia ini. Yang kuat akan memakan yang lemah. Dia sudah 1 hari, tetapi masih saja belum bisa beradaptasi. Gadis ini meminta pertolongan kepada King Feng untuk menyelamatkan Liu Jue dan kawan-kawan. Mereka telah ditangkap oleh mamut dan monster itu bilang bahwa mereka akan dimakan malam ini. Tentang menyelamatkan mereka, aku akan memutuskannya ketika aku melihat situasinya terlebih dahulu. Kau harus pergi dari sini. Ini bukanlah tempat yang layak untukmu. Tapi gadis ini ngotot untuk membantu King Feng. Gak butuh, levelmu terlalu rendah. Kau takkan bisa membantuku. Gadis ini berkata bahwa dia tahu di mana mereka berada dan bisa menuntun King Feng ke tempatnya. Dibilang gak butuh, aku bisa mencarinya sendiri tanpa bantuanmu. Gadis ini masih bersikukuh. Dia berkata bahwa mamut ini menyukai daging manusia. Jadi King Feng bisa membuat gadis ini menjadi umpan. Apa? Bukannya kau takut? Tapi mereka adalah teman-temanku. Ini bukan tanggung jawabmu untuk menyelamatkan mereka. Kami tidak bisa bergantung begitu saja kepadamu hanya karena kau kuat. King Feng mendapatkan ide. Kalau dipikir-pikir, dia tidak sepenuhnya tidak berguna. Di tempat lain, yaitu markas para mamut, Lei Jue dan rekan-rekannya sedang diikat. Para mamut tampak bersukaria. Mereka semua menari dengan kegirangan, ditemani oleh para penari wanita ular. Sialan, hanya ada 6 manusia. Mereka bahkan tidak cukup dibagi-bagi. Ketika sudah giliran kita, mungkin sudah tidak ada lagi tulang yang tersisa. Coba pikir-pikir lagi, jika para manusia ini tidak memasuki area ini, kita bahkan tidak bisa memakan apa-apa. Coba tetap bersyukur. Boleh pergi untuk menangkap manusia yang kabur. Sampai sekarang dia belum kembali. Jangan bilang dia memakannya sendirian. Mana mungkin, jika tidak mendapatkan izin dari sang raja dan memakan manusia, dia akan dihukum. Dia pasti tidak berani. Oh iya, ku dengar raja bilang bahwa jika kita menyerahkan manusia yang ditangkap, kita bisa mendapatkan ekstra 1 paha ketika pembagian makanan nanti. Oh iya ya, sepertinya ini adalah hari keberuntungan kita. Mereka berdua menyusul Bole untuk mencari manusia yang kabur. Gadis itu dijadikan umpan oleh King Feng. King Feng memanfaatkan dia dengan sangat baik. Dan akhirnya, 2 mamut ini bisa dibunuh dengan mudah oleh King Feng. Di mana kedua mamut ini masuk ke dalam jebakannya King Feng. Setelah keduanya terbunuh, King Feng meminta gadis ini untuk pergi dan menutup matanya. King Feng tidak ingin gadis ini mengetahui rahasianya. Hasil dari ekstraksi ini, King Feng berhasil mendapatkan talent Physique Strength. Karena ini adalah kali keduanya King Feng mendapatkan talent ini berevolusi menjadi Physique Frenzy. Dan dia juga naik tingkat menjadi D-Rank. Dengan ini, video ini juga berakhir. Kita akan lanjut lagi ceritanya di video berikutnya. Apakah King Feng dengan mudah mengalahkan para mamut-mamut itu dan berhasil menyelamatkan teman-teman wanita itu?
Kalau bagi gue sih, gue nggak seneng sama cewek ini. Cewek ini cuma jadi beban. Ya lebih baik dia mati aja gitu, dibunuh sama monster atau apalah itu ya. Gue harap sih MC-nya tetap sadis dan gak naif. Kalau sempet naif, aduh kayak males banget dah. Kalau menurut kalian gimana? Kalian bisa tulis di kolom komentar. Jadi kita bisa saling sharing nih pendapat kita masing-masing. Oh iya nih, kalau kalian suka dengan video ini, kalian bisa subscribe channel ini agar kalian tidak ketinggalan video berikutnya. Jangan lupa juga tuh nyalain tombol lonceng notifikasinya. Kalau kalian pengen bantu channel ini semakin berkembang, kalian bisa share ke sosial media kalian. Jadi semakin banyak orang yang tahu tentang channel ini. Sehingga gue makin semangat untuk buat video-video berikutnya. Oke, segini dulu dari gue. Gue Kyle Tams pamit undur diri, sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.